Pemirsa, waspadalah terhadap orang yang ingin menumpang motor, terutama orang yang tidak dikenal. Di Asahan, Kepolisian Sektor Kota Kisaran meringkus tersangka begal yang merampas motor korban usai menumpangi motor korbannya. Kedua tersangka AMM dan TS berhasil ditangkap Satuan Unit Reskrim Polsek Kota Kisaran dari persembunyiannya. AMM merupakan tersangka begal yang merampas motor korbannya. Modus tersangka berpura-pura menumpang motor korban untuk diantarkan ke Polres Asahan. Saat korban lengah, korban diminta turun agar menunggu tersangka dan langsung melarikan motor korban. Petugas juga menangkap satu penadah motor curian dan didapati beberapa paket sabu dan jarum suntik dari tas tersangka. Itu bermula dari korban Arlan Abdi Praja dimintai tolong oleh pelaku yang bernama Ahmad Midian Marbun dengan alasan supaya diantarkan ke komplek masjid Jalan Sutami, Kelurahan Sidodadi. Setelah itu korban dimintai tolong juga untuk mengantarkan ke depan Polres, depan pintu gerbang Polres Asahan, diturunkan si korban, kemudian meminjam helm korban untuk masuk ke barak lajang Polres Asahan. Setelah dikuasai sepeda motor tersebut, langsung dibawa oleh si pelaku. Satu unit motor curian diamankan petugas sebagai barang bukti. Atas perbuatannya, kedua tersangka terpaksa mendekam di sel tahanan Polsek Kota Kisaran. Dari Asahan, Ulil Amri, Aidius, melaporkan. Tidak terima anaknya disiksa hingga babak belur serta mengalami luka tembak di bagian kaki kanan, seorang ibu warga lingkungan 3 Sejahtera, Kelurahan Dendang, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, melaporkan personil polisi ke Propram Polda Sumut. Tidak terima anaknya diperlakukan secara tidak adil oleh polisi, Roslila, orang tua Satria Mandala alias Rambo, melaporkan Kasat Reskrim Polres Langkat AKP Teguh Fatir Mustafa dan Ibtu Bram Chandra serta anggotanya ke Bid Propam Polda Sumut Rabu sore. Didampingi penasihat hukum Romi Tampu Bolon dan Putra Simatupang, mereka meminta Polda Sumut mengusut dan menghukum para pelaku penganiayaan dan penembakan Satria Mandala alias Rambo dengan tuduhan melakukan pencurian dengan kekerasan atau curas. Roslila tidak terima anaknya dianiaya dengan kondisi tubuh babak belur dan kaki kanan ditembak oleh oknum polisi menggunakan besi dan kayu karena saat diamankan anaknya dalam kondisi sehat dan tidak melawan. Menurut Roslila, perkara yang sedang dialami anaknya terkesan sangat dipaksakan. Anak saya nggak bersalah. Tindak tegas yang berbuat kepada anak saya. Anak saya disiksa 12 orang yang menyiksa anak saya. Waktu anak saya belum ditembak, anak saya suruh lari. Apa permintaan kau terakhir, kata mak bilang sama anak saya nggak lari mak, karena awak merasa nggak berbuat. Matanya ditutup, tangannya diikat, diborgol. Sudah nggak lama, karena dia nggak mau ditembak dia. Sebelum itu dia dipukul sampai 12 orang. Ada satu orang polisi nggak mukul dia, dipukul pakai besi sama kayu, dipijak-pijak anak saya di situ. Kita meminta kepada Propam, hari ini kita datang, kita hanya membuat laporan polisi di mana pelaku ataupun membuat kejahatan tersebut ataupun yang mengakibatkan penganiayaan terhadap anak klien kita adalah oknum dari Polri. Jadi kita minta kepada Kabid Propam dan Kapolda supaya menerima LP kami dan memproses cepat dan tindak tegas semua oknum yang terlibat dalam perkara ini. Karena melihat dari sisi hukumnya, anak dari klien kita ini sudah tidak pantas diperlakukan seperti itu. Kasus penembakan telah dilaporkan ke Bidang Propam Polda Sumut dengan bukti laporan nomor STPL garing 43 garing 7 Romawi garing 2020 Propam Polda Sumut. Keluarga korban berharap agar kasus dapat diselidiki dan para oknum diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Dari Medan, Aminur Rasid, iNews melaporkan. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa di subscribe ya.